Baiklah teman-teman, di sini saya akan menyebutkan serta menjelaskan bagian-bagian dari sistem respirasi dan sistem endokrin. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari sistem respirasi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sistem respirasi. Sistem respirasi atau sistem pernapasan adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan struktur-struktur lain yang digunakan untuk pertukaran gas. Organ pernapasan dibagi menjadi dua bagian, yaitu atas dan bawah. Di sini saya akan menjelaskan organ pernapasan bagian atas. Yang pertama ada rongga hidung, yang kedua ada rongga mulut, yang ketiga ada faring, dan yang keempat ada laring. Rongga hidung. Saat manusia bernapas secara normal, udara masuk ke tubuh lewat lubang atau rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat lapisan kulit dalam yang lengket seperti selaput lendir bernama membran mukosa. Membran ini atau rongga hidung berfungsi menyaring udara yang masuk. Fungsi ini bisa berjalan karena adanya rambut-rambut halus seperti penyaring debu serta kotoran yang masuk bersama udara yang kita hirup. Yang kedua ada rongga mulut. Rongga mulut merupakan bagian dari saluran pencernaan, terletak di mana makanan akan dikunyah dan air liur juga diproduksi oleh tempat tersebut untuk membantu mendorong makanan agar bisa sampai ke lambung. Fungsi dari rongga mulut ini adalah sebagai saluran pencernaan. Yang ketiga ada faring. Ini organ pernapasan selanjutnya adalah faring, yang merupakan istilah medis dari tenggorokan. Organ ini berfungsi untuk menangkap udara yang masuk dari hidung dan meneruskannya ke trakea atau jalur udara. Selanjutnya, laring. Laring dapat juga disebut sebagai kotak suara. Saat udara keluar masuk melalui jalur pernapasan, maka akan ada suara yang dihasilkan. Disitulah laring berperan dalam menghasilkan suara. Dalam laring ada organ penting yang berperan dalam produksi suara, yaitu pita suara. Selanjutnya kita masuk pada organ pernapasan bagian bawah. Organ pernapasan manusia di bagian bawah. Pada bagian bawah juga terdapat 5 organ pernapasan manusia, yaitu ada trakea, ada paru-paru, ada bronkus, ada bronkiolus dan alveolus yang ada dalam lingkaran. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari organ pernapasan bawah. Yang pertama, trakea, bisa juga disebut sebagai jalur napas utama yang menghubungkan organ pernapasan atas dengan paru-paru. Lokasinya terletak persis di bawah langit trakea. Trakea memiliki cincin tulang rawan yang bertugas untuk menopang organ ini sambil memungkinkannya untuk tetap fleksibel berbagai saat manusia menghirup oksigen atau bernapas. Selanjutnya paru-paru. Paru-paru merupakan organ pernapasan manusia yang utama pada manusia. Paru-paru juga dianggap sebagai salah satu organ terbesar yang ada di tubuh kita. Selanjutnya bronkus. Bronkus adalah percabangan dari batang paru-paru yang terbentuk dari otak lunak. Fungsi bronkus sebagai jalan udara ketika
kita bernapas dan memiliki fungsi lain dan sangat penting, yaitu sebagai penjaga imunitas paru-paru. Selanjutnya, bronkiolus. Bronkiolus adalah cabang dari bronkus yang merupakan jalur udara utama di paru-paru. Fungsi dari bronkiolus adalah untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveolus. Selain itu, ada fungsi lain dari bronkiolus, yaitu untuk mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses pernapasan berlangsung. Selanjutnya yang terakhir adalah alveolus. Ini yang ada di lingkaran. Alveolus adalah struktur anatomi yang memiliki bentuk berongga. Organ kecil ini berbentuk bulat dan lembab yang permukaan luarnya dikelilingi oleh pembuluh darah kapiler. Alveolus tidak hanya dimiliki manusia, tetapi juga semua mamalia. Fungsi utama alveolus adalah sebagai tempat pertukaran udara. Jadi, ketika menarik napas, alveolus akan melebar untuk menyerap oksigen. Kemudian, saat menghembuskan napas, alveolus akan mengecil dan mengeluarkan karbon dioksida. Kita masuk pada sistem endokrin. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sistem endokrin dan menyebutkan bagian-bagian dari sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk memengaruhi organ-organ lain. Pada gambar ini adalah bagian-bagian dari sistem endokrin. Yang pertama ada hipotalamus ini. Yang kedua adalah kelenjar di bawah otak. Yang ketiga ada kelenjar pineal ini. Yang keempat ada tiroid dan paratiroid. Yang kelima ada timus. Yang keenam ada pankreas. Yang ketujuh ada kelenjar adrenal. Yang kedelapan ada induktor. Yang kesembilan adalah plastena. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari sistem endokrin. Yang pertama, hipotalamus. Hipotalamus terletak di dasar otak. Ini menggerakkan sistem endokrin dan bertanggung jawab terhadap suhu tubuh, tekanan darah, nafsu makan, dan rasa haus, tidur, suasana hati, dan pelepasan hormon-hormon dari kelenjar lain. Fungsi hipotalamus yang paling utama adalah homeostasis, yaitu memastikan dan mempertahankan semua sistem tubuh berjalan stabil. Selanjutnya, kelenjar di bawah otak. Ini kelenjar di bawah otak atau kelenjar pituitari adalah organ kecil yang berada di bawah otak. Walaupun ukurannya kecil, fungsi kelenjar pituitari sangatlah besar. Kelenjar ini bertugas menghasilkan hormon yang membantu mengendalikan banyak proses dan fungsi organ pada tubuh. Selanjutnya, kelenjar pineal ini. Kelenjar pineal adalah kelenjar di dalam otak yang berfungsi menghasilkan hormon melatonin. Hormon ini berperan untuk menimbulkan kantuk dan mengatur irama tidur alami atau biasa disebut dengan irama sirkadian. Selanjutnya, kelenjar tiroid dan paratiroid. Keduanya terletak di bagian depan leher.
tiroid menghasilkan hormon-hormon yang berhubungan dengan pembakaran kalori dan detak jantung, sedangkan kelenjar-kelenjar paratiroid mengontrol jumlah kalsium dalam tubuh. Selanjutnya timus yang ada di depan dada ini dan berwarna kuning, teman-teman bisa lihat sendiri. Timus berada di bagian atas dada dan menghasilkan sel-sel darah putih yang melawan infeksi dan menghancurkan sel-sel abnormal. Fungsi kelenjar timus adalah untuk memproduksi hormon penting untuk sistem kekebalan tubuh dan endokrin. Selanjutnya pankreas ini yang ada saluran berwarna kuning. Pankreas berada di bagian belakang lambung, menghasilkan insulin dan glukagon yang mengatur kadar gula darah. Fungsi pankreas dalam tubuh adalah memproduksi hormon dan enzim untuk menghancurkan makanan di dalam perut. Selanjutnya kelenjar adrenal. Ini kelenjar adrenal terletak di bagian atas setiap ginjal. Mereka menghasilkan hormon kortikosteroid dan epinefrin yang bereaksi terhadap stres, menjaga tekanan darah, serta mengatur metabolisme. Fungsi dari kelenjar adrenal bertanggung jawab dalam memproduksi 3 jenis hormon. Yang pertama adalah aldosteron yang mengatur elektrolit tubuh dan tekanan darah. Yang kedua adalah kortisol yang mengontrol kadar gula darah dan metabolisme, dan yang ketiga adalah gonadotropin yang mengatur hormon seksi. Yang kedelapan ada induk telur atau ovarium. Ini ada cabang. Induk telur atau ovarium adalah organ reproduksi utama wanita. Fungsi dari induk telur adalah menghasilkan hormon dan melepaskan sel telur agar dapat terjadi kehamilan. Yang kesembilan ada plastena, dan yang bagian terakhir ini. Plastena adalah organ yang terbentuk di rahim pada masa kehamilan. Organ ini berfungsi menyalurkan oksigen dan nutrisi dari ibu kepada janin serta membuang limbah dari janin. Sekian penjelasan dari saya mengenai sistem respirasi dan sistem endokrin. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih.